Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Manisnya Cinta The End Part 2. Masih di taman di depan Menara Eiffel. Aileen, lihat mataku, ujar Jimin. Aileen pun memberanikan diri menatap Jimin. Jimin mendekat dan mengecup kening Aileen. Kecupan di kening adalah bentuk dari kepercayaan yang kasih sayang, ujar Jimin. Mata Aileen terpejam dan Jimin membuatnya hanya bisa diam. Angel kiss di mata. Dia tidak ingin ada perpisahan lagi di antara kita, ujar Jimin mencium mata Aileen. Aileen pun tidak setuju jika mereka berpisah lagi. Aileen tersenyum. Kecupan di hidung mengartikan betapa aku sangat bahagia saat ini. Sungguh, aku tidak salah jatuh cinta dan memperjuangkannya. Dan di bibir ungkapan dari cinta yang tidak perlu diucapkan. Aku tahu kau mencintaiku tanpa diucapkan, ujar Jimin mengecup semua wajah Aileen. Ini bukan yang pertama kan, ujar Aileen pelan. Hampir saja suara Aileen hilang terbawa angin yang menyelip di sela-sela wajahnya. Kamu itu ya? Iya, ini yang kedua, tapi jangan dihitung lagi ya. Kau akan sulit menghitungnya setelah ini, ujar Jimin. Aileen menyandarkan kepalanya di bahu Jimin. Dia merangkul tangan Aileen dan merangkulkan tangannya lagi di pundak Aileen. Kemudian menoleh. Kenapa? Tanyanya. Sini, aku pakaikan gelang. Aileen meraih gelang di tangannya dan memindahkan liontin tadi ke gelang peninggalan ayah dan ibunya. Jangan sampai hilang ya, ujar Aileen. Iya, jika hilang bagaimana? Tanya Jimin. Tentu aja kau harus mencarinya, ujar Aileen. Tapi aku tidak mau mencarinya, ujar Jimin santai. Apa? Apa katamu? Ujar Aileen. Iya, karena aku tidak akan menghilangkannya, ujar Jimin mencubit pipi Aileen dan menyisakan tawa yang menyempurnakan kisah mereka. Flashback on. Annyeonghaseyo, aku Aileen. Ingat dengan kata-kataku dulu, butuh waktu 5 hari untuk menyempurnakannya. Sekarang sudah lebih cepat ya. Apa kau kaget tiba-tiba kembali ada permen dan surat yang menghampirimu, padahal kau tidak lagi di Seoul? Aku tidak perlu mengatakan siapa aku kan, kau pasti sudah tahu. Jimin, aku sungguh minta maaf. Aku pikir ada kesalahpahaman di antara kita. Dulu surat yang kau terima bukan tulisanku, akan tetapi tulisan temanku. Maaf karena membuatmu merasa dipermainkan. Meskipun aku tidak tahu kau mempermasalahkannya atau tidak, tapi aku tetap ingin minta maaf. Hanya itu yang bisa aku katakan. Terima kasih untuk rasa yang menakjubkan dari kisah ini. Aku sangat bahagia. Mengenalmu dan bisa mencintaimu itu hal yang paling menyenangkan dalam hidupku. Terima kasih banyak. Ku harap suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Dari Aileen. Tulis Aileen dan Aileen berikan surat itu pada kru pertunjukan Jimin. Bukan lagi suatu saat lagi. Kita sudah bertemu kan? Gumam Aileen dalam hati. Aileen, aku tahu namamu sehari setelah insiden di kelas waktu itu. Jadi namanya Aileen, ujarku waktu itu. Cewek yang membentak dan membuatku bingung untuk sesaat, tapi kemudian aku menyadari ada rasa yang terbilang aneh saat kamu memandang dan diam saja di depanku, layaknya patung lilin. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika dosen tidak datang dan mencairkan suasana di antara kita. Membeku, iya, aku juga merasakannya. Tubuhku yang selalu hangat mendadak dingin seperti disiram air es. Sungguh rasanya yang aneh. Tak lama berselang, aku mendapatkan memo. Memo ini darimu. Memo yang sekarang memenuhi satu sisi dinding kamarku. Aku menyimpannya tentu saja. Itu adalah benda kenangan dari kamu, ujar Jimin.
5 hari aku menunggu hanya untuk Pak Jimin. Kamu bermain dan membuatku hampir gila, mati penasaran, dan selalu tidak sabar untuk menunggu hari esok. Ada semangat baru yang mendorong kakiku untuk melangkahkannya ke kampus, yaitu kamu, Memo, dan permennya. Setiap hari aku menantikannya, seolah itu adalah kebutuhan utamaku yang harus terpenuhi. Layaknya manusia kan harus makan, yaitulah pentingnya. Dua benda itu adalah benda paling berharga dalam hidupku. Jika tidak ada apapun di dalam loker, aku akan terus menunggunya hingga malam. Tentu saja, aku berpikiran mungkin saja kamu memang sibuk, atau bisa jadi belum sempat menempelkannya, pikirku. Aku beranjak dari kursi menuju dinding yang dipenuhi memo. Aku menempelkan surat ini di pojokan kanan bawah, selanjutnya utaraku, ujar Jimin menceritakan semuanya. Ucapan Jimin menyentuh hati Aileen. Memo-memo yang tersusun rapi memenuhi dinding kamarku. Sekantong permen berkumpul bersama teman-temannya. Aku memasukkan permen-permen itu ke dalam toples. Di sisi dinding dipenuhi dengan memo, dan ada 3 toples yang tingginya mencapai pinggangku. Toples itu sejak setahun lalu berdiri di sana di dalam kamarku dan menemani setiap malam-malamku. Ketika tidak sabar menunggu matahari terbit, aku akan menatap ke arah dinding dan toples itu. Akan ada cerita baru esok hari. Kamu membuat hidupku lebih berwarna. Begitulah ucapku dulu. Aku duduk di pinggir kasur menatap lurus ke memo dan permen, satu-satunya di sisi kamarku yang berwarna-warni. Dulu kamarku hanya diwarnai hitam dan putih, tapi sekarang semua warna ada di dalamnya, meskipun hanya di satu sisi saja. Kamu seperti pelangi dan aku hujannya. Jika tidak ada aku, pelangi itu tidak akan muncul. Kamu melengkapiku. Jadikan kehadiranku tidak hanya sebagai guyuran air dari awan yang tertiup angin, melainkan menjadikan kehadiranku sebagai janji untuk menampilkan sesuatu yang indah di langit, ujar Jimin. Kenapa kamu bisa mencintaiku? Tanya Aileen sewaktu di Menara Eiffel. Karena aku mencintaimu, jawab Jimin. Alasannya? Tanya Aileen. Tidak ada alasan, kamulah alasanku, ujar Jimin. Tapi kenapa kamu membiarkan aku berjuang sendirian dulu, ujar Aileen. Kamu tidak berjuang sendirian kok, karena aku juga berjuang dengan cara yang berbeda, ujar Jimin. Aileen, kamu pikir mudah mendapatkan jadwal hangoutku jika bukan aku yang mengizinkan kamu tahu? Emangnya tahu dari mana Clarissa bisa mendapatkan informasi itu? Kan sengaja. Iya, aku sengaja memberitahunya tentang kafe, Yodio, dan Sungai Han, 3 tempat favoritku. Aku ingin pergi ke sana bersama wanita yang mencintaiku dan aku cinta. Memang tidak bergandengan tangan ke sana, tapi pergi sendiri-sendiri dan jalan sendiri-sendiri. Tapi melihat kamu di kafe itu dan duduk di depanku rasanya sangat menyenangkan. Itu pertama kalinya kita bicarakan saat ponselmu ketinggalan. Sebenarnya aku gugup saat itu, tapi setelahnya ada secercah rasa yang lebih manis dan yang membuatku ketagihan dan ingin mencobanya lagi. Apa yang terjadi benar-benar di luar prediksiku. Aku tidak merencanakannya. Akhirnya kamu jatuh ke pelukanku. Tapi kembali lagi, semua yang terjadi sesuai skenario takdir dan aku selalu ada di dekatmu. Hanya saja kamu tidak pernah menyadarinya, ujar Jimin menjelaskan semuanya. Beberapa hari kemudian Aileen kembali ke Seoul. Aileen melamunkan laki-laki yang dia cintai. Sesuatu bergetar di atas meja menyadarkan Aileen dari lamunan tentang masa lalu mereka. Satu nama yang sekarang menghuni ponsel Aileen, My Love. Aileen menerima panggilannya, tapi tidak ada suara apapun di sana. Kebiasaan ya, selalu tidak mau bicara duluan, ujar Jimin. Gantian dong Yang,
Karena dulu aku selalu mengatakannya duluan dengan memo-memoku, ujar Aileen. Kenapa sayang? Tanya Aileen lembut. Kemana aja sih, jadi pergi nggak? Ujar Jimin. Jadi kenapa belum menjemputku sih? Ujar Aileen. Macet nih sayang, macet tahu. Aku baru mau ke sana. Tunggu ya cinta, ujar Jimin mematikan teleponnya. Akhirnya Jimin menjemput Aileen. Mereka pergi ke kafe. Kafe bertingkat ini kembali mereka datangi untuk pertama kalinya setelah mereka menjadi pasangan. Sayang, kapan sayang kembali ke Paris? Tanya Aileen. Minggu depan, tanya Jimin seraya mengangguk pelan. Jimin menyeruput secangkir kopi di depannya. Aileen mengerucutkan bibirnya. Jimin tahu dia tidak suka kalau Jimin pergi, tapi apa boleh buat, ini menyangkut pekerjaan Jimin. Jimin kembali ke Seoul juga karena khawatir jika Aileen pulang sendirian. Kenapa sayang? Tanya Jimin. Gak apa-apa sayang, aku bukan anak kecil, jadi gak usah mengkhawatirkan aku ya, ujar Aileen mengalihkan wajahnya dari Jimin. Sudahlah, jangan mengalihkan wajah cantikmu. Aku akan secepatnya kembali ke Seoul. Jimin melihat Aileen yang terus menutupi bagian wajahnya dengan rambut. Jimin tersenyum. Ia beralih ke kursi di samping Aileen. Jimin mengangkat kepalanya, lalu Jimin merapikan rambutnya yang terurai. Jimin menggulungnya ke atas dengan sumpit di meja. Aku lebih suka melihat kau seperti ini, ujar Jimin sambil menatap mata Aileen yang dihiasi bulu mata yang lentik. Aileen menengok. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menghalangi wajah ini, ujar Jimin. Aileen tersenyum lalu mengacak rambut Jimin sembari berkata, benarkah sayang? Tapi kau harus mengantar jemputku nanti ya, ujar Aileen. Harus antar jemput? Tanya Jimin bingung. Kau harus menjemput dan mengantarku. Lihat aja kalau enggak, ujar Aileen. Kamu bicara apa sih? Tanya Jimin. Aku dapat beasiswa di S2 ke Paris. Bodoh, ujar Aileen menjitak kepala Jimin. Benarkah? Tanya Jimin menahan kebahagiaannya. Iya, benar. Perusahaanku menyekolahkanku ke Paris, ujar Aileen membuka bungkusan permen di tangannya, lalu menoleh ke arah Jimin. Mau? Jimin menggelengkan kepalanya. Sayang, sebenarnya aku alergi dengan kacang, ujar Jimin. Sontak Aileen menoleh ke arah Jimin. Ada rona merah di pipinya. Gak apa-apa, aku tetap menyukai permen darimu, ujar Jimin tersenyum. Lalu di mana permennya? Tanya Aileen panik. Jimin hanya tersenyum dan menyeruput kopi di hadapannya. Hei sayang, di mana permennya? Jangan bilang kau membuangnya. Aku akan menghajarmu, ujar Aileen. Jadi kau lebih mencintai permen nih dibanding aku, ujar Jimin. Enggak seperti itu, hanya aja kalian berdua kan sama pentingnya bagiku, ujar Aileen melemah. Benarkah posisiku di hatinya sebanding dengan permen? Apa sih istimewanya permen kacang itu? Gumam Jimin. Tenang, dia ada di tempat yang aman. Tenanglah, ujar Jimin. Di mana? Jimin kembali tersenyum dan tidak menghiraukan tinjuan kecil Aileen yang mendarat di lengannya. Terus seperti itu sampai Jimin mencengkram pergelangan tangannya. Jimin mendekati wajahnya yang mulai memerah. Kalau kamu mau tahu, menikahlah dulu denganku, ujar Jimin pelan dan tersenyum. Aileen menggelengkan wajahnya dan kemudian kembali menatap Jimin. Hei, cepatlah melamarku. Tapi aku tidak mau yang biasa-biasa saja. Jangan rusak kisah romantis kita selama ini, mengerti? Ujar Aileen. Jimin melepaskan cengkramannya dari pergelangan Aileen. Tidak Jimin sangka Aileen akan menjawab seperti itu. Bukan seperti perempuan yang kebanyakan akan menyangkal dan menutupi keinginan yang sebenarnya. Aileen itu sebaliknya. Itulah salah satu sisi yang membuat Jimin menyukainya. Aileen tidak pernah menutupi apapun, entah terlalu jujur atau terlalu polos. Ia mengerti
Sudah ku siapkan kok, ujar Jimin. Apa? Tanyanya. Hehehe, bercanda, ujar Jimin mencubit pipi Aileen. Mata Aileen terpejam saat tahu ke arah mana hal ini akan berlanjut. Tapi Jimin berhenti hampir mencapai bibir Aileen. Kau baru saja makan permen kacang. Aku tidak mau masuk ke rumah sakit gara-gara itu, ucap Jimin. Kau ini, ujar Aileen menendang kaki Jimin. Beginilah kisah Aileen dan Jimin. Tidak ada akhirnya. Jika berakhir, bukanlah itu pertanda kalau Jimin dan Aileen putus. Itu hal yang tidak mungkin terjadi. Aku memang alergi dengan kandungan kacang di dalam permen itu, tapi tidak menghalangi hantaran cintaku kepadanya. Kisah kami sangat manis, seperti permen, bahkan lebih manis darinya, ujar Jimin. Tamat.